Bab 796. Oh, jadi itu senior kuno. Tepat ketika mereka berempat naik ke udara, mereka mendengar suara yang jelas dan terang terdengar dari kanan mereka. Seorang pria muda yang tampak berpakaian hijau muncul. Dia bertubuh rata-rata dan penampilannya biasa saja, dapat dikatakan bahwa pria ini tidak memiliki satu pun ciri khas. Aura kekuatannya yang dalam menempatkannya pada tahap terakhir dari alam mendalam Tyrant, tetapi bahkan di istana samudera tertinggi ini yang dipenuhi dengan individu-individu yang kuat, wajahnya masih dipenuhi dengan kebanggaan dan keangkuhan yang tak terkendali. Dia tanpa tergesa-gesa terbang ke udara dan terbang ke arah mereka. Dia tiba di depan guru spiritual biru kuno sambil menangkupkan tangannya dan menyapanya, "Junior ini menyapamu." "Ah, jadi itu Tuan Muda Pedang." Guru spiritual biru tua memberikan anggukan yang tidak terlihat saat dia menjawab dengan suara yang mengagumi, "Saya belum pernah melihat Anda hanya dalam waktu lebih dari 1 dekade tetapi kultivasi Master Pedang Muda sebenarnya telah meningkat sejauh ini. Ayahmu yang terhormat pasti puas dengan kemajuanmu." 3 kata, Tuan Pedang Muda, menyebabkan alis Yun Che dan Xia Yuanba berkedut. Tuan Muda dari wilayah pedang surgawi yang perkasa, Suan Yuan Wendao. Hahaha. Pemuda itu hanya tertawa terbahak-bahak sebelum dia menjawab. Pujian dari senior biru kuno menyebabkan junior ini merasa sangat malu. Dibandingkan dengan muridmu junior Brother Xia, kultivasi junior seperti cahaya kunang-kunang yang lemah melawan cahaya bulan yang bercahaya. Itu bahkan tidak layak disebut. Meskipun kata-katanya sederhana dan mencela diri sendiri, nada suaranya masih dipenuhi dengan kesombongan yang angkuh. Matanya menyapu Yun Che, Xia Yuanba dan Feng Shuir dan senyumnya semakin dalam. Xia Yuanba dari Absolute Monarch Sanctuary, Putri Salju dari Divine Phoenix Sect dan Yun Che dari Frozen Cloud Asgard. Nama Anda telah mengguncang benua langit yang mendalam dan Anda secara publik diakui sebagai 3 orang terkuat dari generasi muda. Suan Yuan Wendao yang rendah hati dari daerah pedang surgawi yang perkasa ini telah lama terpesona oleh kalian bertiga dan saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat melihat kalian semua pada waktu yang sama hari ini. Ini benar-benar hari keberuntungan saya. Xia Yuanba melangkah maju dan dia akan berbasa-basi dengan Suan Yuan Wendao, tapi seolah-olah Suan Yuan Wendao tidak melihat tindakannya. Matanya tetap tertuju pada Feng Shuir saat dia berkata dengan sikap mementingkan diri sendiri, "Saya terutama mendengar bahwa Putri Salju tidak hanya memiliki bakat yang mengejutkan tetapi kecantikannya juga mampu membawa kehancuran negara, memiliki gelar dari keindahan nomor 1 di benua langit yang mendalam. Untuk fitur surgawi Anda untuk disembunyikan oleh kain Kasablaka, untuk sepotong kain untuk menahan kecemerlangan seperti itu benar-benar hal yang disesalkan. Apakah mungkin bagi Anda untuk memberi saya kehormatan untuk mengizinkan saya menyaksikan wajah cantik dari kecantikan nomor 1 di benua langit yang mendalam?" Ketika sampai pada kultivasi kekuatan yang mendalam, salah satu dari 3 teman Yun Che jauh lebih kuat dari Suan Yuan Wendao. Namun, Suan Yuan Wendao tidak sedikit pun menghormati mereka. Yang mengherankan, dia berperilaku seolah-olah perilakunya hanya wajar dan tidak ada yang luar biasa. Karena dia adalah putra Suan Yuan Wentian, Master Pedang Muda dari wilayah pedang surgawi yang perkasa, Master masa depan dari tempat suci. Jika dia hanya angkuh dan sombong, itu masih bisa diabaikan karena statusnya yang tinggi. Tapi sikapnya dan cara dia berbicara dengan Feng Shuir jelas-jelas tidak sopan. Dan sikapnya malah terkesan diwarnai dengan hinaan dan provokasi. Alis guru spiritual biru kuno berkedut saat dia menoleh ke samping tetapi dia tidak berbicara. Selain suaka raja absolutnya, 3 tempat suci lainnya, Istana Laut Tertinggi, Balai Suci Sun Moon, dan wilayah pedang surgawi yang perkasa, semuanya memiliki tuan muda mereka sendiri. Di antara ketiga tuan muda ini, Suan Yuan Wendao memiliki kelihayan yang paling dan juga yang paling sulit untuk dijabarkan. Sama seperti ayahnya, Suan Yuan Wentian. Namun, dia yakin bahwa dengan kemampuan Yun Che, dia akan dapat dengan mudah menangani provokasi Suan Yuan Wendao. Alis Xia Yuanba melonjak dan sepertinya kemarahannya telah terpicu. Jika ada orang lain yang menemaninya, dia hampir tidak akan terganggu untuk memperhatikan Suan Yuan Wendao ini. Tapi karena dia juga tampaknya menargetkan Yun Che dan Feng Shuir, amarahnya praktis melesat menembus atap hanya dalam sekejap. Dia tidak peduli apakah Suan Yuan Wendao ini adalah master pedang muda atau apapun. Feng Shuir menjawab dengan suara tenang dan lembut, "Wajah Shuir hanya sekilas dan sementara, tidak akan menyenangkan Anda untuk melihatnya. Itu akan sangat mengecewakan Tuan Pedang Muda. Tentu saja Shuirku memiliki wajah yang bisa membawa kehancuran bangsa-bangsa." Sama seperti Feng Shuir berhenti berbicara, Yun Che mulai berbicara dengan tenang dan jelas. Dia menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya dan meskipun dia berbicara dengan Suan Yuan Wendao,
Mata Yun Ce tertuju ke tanah saat dia menolak untuk menatapnya. Hanya saja jika kamu benar-benar ingin melihatnya, maka hanya ada satu kata untukmu. Oh, Suanyuan Wendao bertanya dengan nada penasaran, nasihat apa yang diberikan oleh Palace Master Yun untukku? Mata Yun Ce masih terpaku ke tanah saat mulutnya melengkung membentuk senyuman yang bukan senyuman. Suaranya sedingin dan sejernih air, enyah. Satu kata itu menyebabkan pengocok ekor kuda di tangan guru spiritual biru kuno sedikit gemetar sementara Feng Shuir dan Xia Yuanba hampir melompat karena terkejut. Hahaha, Suanyuan Wendao tertegun sejenak tetapi dia tidak menjadi marah, dia malah tertawa terbahak-bahak. Aku sudah lama mendengar bahwa Palace Master Yun adalah orang yang arogansinya mencapai surga dan yang tidak takut apapun di bawah mereka. Bahkan wilayah pedang surgawiku yang perkasa tidak penting baginya. Sekarang setelah saya bertemu Anda secara langsung, saya melihat bahwa semua rumor itu memang benar. Tidak heran dua tetua dari wilayah pedang surgawi perkasa saya dengan menyedihkan dijungkir balikkan oleh Palace Master Yun. Saya bahkan mendengar bahwa putri tercinta dari penatua ke-9 kami hampir mati di tangan Anda. Heh, Yun Ce tertawa dingin dan rendah sebelum menjawab, karena kamu tahu semua ini, lalu mengapa kamu belum mendaki? Tanda tanya. Tidak ada jaminan bahwa aku tidak akan menguburmu di sini dan sekarang. Ekspresi Suanyuan Wendao akhirnya mengalami sedikit perubahan. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa kata-kata Yun Ce bukanlah intimidasi atau keberanian murni, tetapi itu benar-benar menunjukkan bahwa ada kemungkinan dia akan membunuhnya di sini dan sekarang. Mengingat kekuatan Yun Ce, membunuhnya akan semudah meremukkan semut. Meskipun Suanyuan Wentian telah memperingatkannya untuk tidak melakukan kontak dengan Yun Ce sebelum konferensi pedang iblis dimulai dan tidak memberinya alasan untuk merasa curiga, saat dia melihat Yun Ce, dia tidak dapat menahan keinginan untuk memamerkan kekuatannya. Dan prestise sebagai master pedang muda dari wilayah pedang surgawi yang perkasa. Setengah dari itu karena dia mengasihani Yun Ce yang akan menjadi mainan mereka dan setengah lainnya adalah agar dia bisa melihat fitur sebenarnya dari Feng Shuir, orang yang dikatakan sebagai kecantikan nomor 1 di dunia. Benua langit yang mendalam. Tapi Suanyuan Wendao telah melupakan satu hal penting dari semua rumor yang menggambarkan Yun Ce, karena semua rumor yang disebutkan tentang dia adalah bahwa dia adalah orang gila yang mampu melakukan apa saja. Membunuh Tuan Muda wilayah pedang surgawi yang perkasa, ini adalah sesuatu yang tidak akan berani dilakukan oleh siapapun dan bahkan sesuatu yang tidak berani dibicarakan atau bahkan dipikirkan oleh siapapun. Tapi Yun Ce jelas merupakan pengecualian dari aturan ini. Dia bahkan mampu menghadapi seluruh sekte Divine Phoenix sendirian. Baginya untuk tiba-tiba membunuh Tuan Muda wilayah pedang surgawi yang perkasa di dalam istana laut tertinggi. Dia pasti mampu melakukan itu. Saat hatinya mulai bergetar ketakutan dan teror, aura Suanyuan Wendao dengan cepat menjadi jauh lebih lemah. Keangkuhannya yang menghina telah sepenuhnya tertusuk oleh kata-kata Yun Ce. Wajahnya terpaku pada senyuman beku saat dia menjawab, karena Tuan Istana Yun tidak menyambut orang yang rendah hati ini, maka tidak apa-apa. Pamitan. Jelas bahwa Suanyuan Wendao ketakutan, karena ketika dia menghadapi kata-kata Yun Ce dan niat membunuhnya yang samar, Suanyuan Wendao, yang biasanya bahkan tidak takut pada 4 guru suci, bahkan tidak berani mengatakan hal buruk sebelum dia pergi. Dia takut memprovokasi orang gila, seperti Yun Ce yang tidak mengikuti aturan akal sehat. Suanyuan Wendao telah terbang cukup jauh sebelum dia berbalik dan berkata dengan suara lembut, Tuan Istana Yun, saya juga lupa memberi selamat kepada Anda karena berhasil keluar dari sarang iblis pembantaian bulan hidup-hidup. Karena akan sangat disayangkan jika Anda melewatkan konferensi pedang iblis ini sebagai hasilnya. Saya percaya konferensi pedang iblis ini akan menjadi salah satu peristiwa paling tak terlupakan dalam hidup Anda. Ekspresi Suanyuan Wendao langsung berubah seram saat dia memalingkan wajahnya. Dia dengan kejam bergumam pada dirinya sendiri, Tuan Muda ini telah hidup selama bertahun-tahun tetapi saya belum pernah melihat orang yang sombong seperti dia. Yun Ce, Tuan Muda ini awalnya merasa kasihan padamu. Tetapi karena Anda secara aktif cari mati, Tuan Muda ini akan cukup murah hati untuk secara pribadi menganugerahkan kepada Anda nasib yang sangat layak Anda dapatkan. Suanyuan Wendao dengan menyedihkan meninggalkan tempat kejadian setelah itu. Xia Yuanba bertanya kepada Yun Ce dengan suara terkejut, Kakak ipar, apakah ada keluhan antara dia dan kamu? Guru spiritual biru kuno juga memalingkan wajahnya ke arah mereka. Yun Ce menghela nafas sebelum perlahan menggelengkan kepalanya, ayo pergi ke Sigat Arena dulu, kamu akan segera mengerti persis apa yang sedang terjadi. Ah, Xia Yuanba menganggukkan kepalanya sebelum berseru, Kakak ipar, orang itu adalah Tuan Muda wilayah pedang surgawi yang perkasa, calon penguasa tanah suci.
Saya rasa kakak ipar adalah satu-satunya orang di bumi ini yang berani berbicara dengannya sedemikian rupa. Selain itu, saya bisa merasakan bahwa kakak ipar benar-benar ingin mengambil tindakan dan membunuhnya sekarang. Ayo pergi. Guru spiritual biru kuno berkata, dari aura yang terpancar dari tujuan kita, saya dapat merasakan bahwa sebagian besar pahlawan kerajaan telah berkumpul di tempat itu. Jadi bahkan jika kita tiba sekarang, kita masih akan agak terlambat. Platform, atau dikenal sebagai pulau, dinamakan sedemikian rupa karena melayang di jantung istana laut tertinggi, itu adalah pulau terapung yang melayang lebih tinggi dari semua pulau terapung lainnya. Tempat ini biasanya merupakan tempat ujian di mana para murid Istana Samudra Agung akan bersaing satu sama lain, tetapi karena itu telah dipilih sebagai tempat di mana konferensi pedang iblis akan diadakan, mereka telah mulai mempersiapkan tempat ini berbulan-bulan sebelumnya. Arena Dewa Laut dikelilingi oleh puluhan ribu kursi. Kursi raja ini tidak benar-benar didirikan dan terpaku di tanah, melainkan mengambang di tempatnya. Meskipun mereka melayang di udara kosong, mereka didukung oleh kekuatan tak terlihat, dan mereka stabil dan tidak bergerak. Faktanya, bahkan jika seorang praktisi mendalam yang kuat ingin menghancurkan mereka, mereka tidak akan menganggapnya sebagai tugas yang mudah. Semakin dekat mereka mendekati Sigat Arena, semakin mencengangkan aura yang datang dari kultivator itu. Apakah itu Yunce, Xia Yuanba atau Feng Shuir, atau siapapun yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi pedang iblis, ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka menyaksikan begitu banyak ahli berkumpul di satu tempat. Suasana yang mengkhawatirkan, seru Yunce. Itu wajar saja. Ekspresi spiritual Master Ancient Blue juga diwarnai dengan keterkejutan. Meskipun dia telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, ini juga pertama kalinya dia menyaksikan tontonan yang begitu menakjubkan. 500 raja dan 6.000 tuan dari benua langit yang mendalam telah dikumpulkan untuk konferensi pedang iblis ini. Acara ini sangat agung sehingga benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ah, Feng Shuir terkesiap kaget, 500 raja, 6.000 tuan. Yunce juga menghirup udara dingin sebelum berbicara dengan suara rendah, jadi semua raja dan tuan yang kuat di benua langit yang mendalam harus dikumpulkan di tempat ini. Sebelum dia mencapai tingkat raja, dia pasti tidak pernah membayangkan dan tidak akan pernah percaya bahwa sebenarnya ada 500 raja di benua langit yang mendalam, individu yang mewakili puncak kekuasaan di dalam negeri. Itu benar. Xia Yuanba menganggukkan kepalanya, hampir semua raja dan tuan suaka raja absolut yang berada di tingkat ke-6 ke atas telah berkumpul di sini hari ini. Hanya ada 3 tetua berpangkat rendah yang tetap tinggal untuk menjaga tempat suci kita. Tempat suci lainnya kurang lebih telah membuat pengaturan yang sama. Sekte Divine Phoenix juga seharusnya memobilisasi semua raja mereka, bahkan kakek buyut Little Sister Shuir telah datang ke tempat ini. Kakek yang hebat. Wajah Yunce terkejut. Shuir, apakah ini orang yang kamu ceritakan sebelumnya? Senior, Feng Sukui, MN. Feng Shuir dengan ringan menganggukkan kepalanya. Kakek hebat biasanya bermeditasi di lokasi tersembunyi dan dia sangat jarang muncul. Jadi saya tidak berpikir bahwa saya akan melihat kakek hebat di sini kali ini. Hehehe. Guru spiritual biru kuno tertawa hangat sebelum berbicara. Untuk praktisi mendalam yang telah mencapai tingkat raja, kata-kata, rahasia mendalam ilahi, adalah bujukan yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Bahkan jika mereka tahu bahwa itu sangat berbahaya, kemungkinan besar itu bohong. Platform sudah tepat di depan mata mereka dan mereka bisa melihat ribuan orang duduk di kursi terapung itu. Bahkan individu yang paling tidak mengesankan dalam kelompok ini adalah seseorang yang mampu mengguncang langit dan bumi jika mereka termasuk di antara 7 bangsa. Teman kecil Yun, kursi konferensi pedang iblis diatur menurut kekuatan dan kelompok yang berkumpul di sini. Anda datang ke sini untuk mewakili Frozen Cloud Asgard tetapi Anda datang ke sini sendiri dan duduk sendirian akan terlalu dingin dan tidak menyenangkan. Jadi, apakah Anda ingin duduk dengan suaka raja absolut kami? Guru spiritual biru kuno berkata dengan tawa tipis. Yunce memikirkannya selama sepersekian detik sebelum menganggukkan kepalanya dengan penuh penghargaan. Kalau begitu junior ini dengan senang hati menerima undanganmu. Shuir, aku akan duduk dengan Yuanba di mana orang-orang dari suaka raja absolut duduk nanti. Anda harus kembali ke sisi ayah kerajaan Anda untuk saat ini. Yunce berbalik ke arah Feng Shuir saat dia berbicara. Kata-katanya menyebabkan Xia Yuanba dan guru spiritual biru kuno memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Ah, tapi aku ingin bersama kakak Yun. Feng Shuir berkata dengan suara bingung. Aku tahu, Yunce menjawab dengan senyum tipis, tapi bagaimanapun juga, kamu masih anggota Sekte Divine Phoenix dan kamu bahkan putri salju terpenting Sekte Divine Phoenix. Konferensi pedang iblis telah mengumpulkan semua praktisi dan kekuatan terkuat di benua langit yang mendalam.
Jika Anda terlihat duduk dengan kekuatan lain oleh semua orang ini, itu pasti akan menyebabkan Sekte Divine Phoenix kehilangan muka dan suasana hati ayah kerajaan Anda dan semua anggota klan Anda pasti akan terpengaruh. Jadi, kata-kata Yun Ce terdengar sangat masuk akal sehingga Feng Shuir sejenak bingung, tetapi setelah itu dia dengan ceria tersenyum dan berkata, aku akan mendengarkan Kakak Yun. Kakak Yun tidak hanya baik untuk Shuir tetapi dia juga memikirkan Sekte Shuir juga. Jika ayah kerajaan dan yang lainnya mendengar tentang ini, mereka pasti akan sangat tersentuh juga. Mereka berempat dengan cepat terbang ke Sigat Arena. Feng Shuir mendeteksi dan mengikuti aura Phoenix yang terpancar dari kursi dan dia dengan cepat menemukan Sekte Divine Phoenix. Dia turun ke mereka dan duduk di sisi Feng Hengkong. Di bawah arahan guru spiritual biru kuno, Yun Ce duduk di antara orang-orang di suaka Raja Absolut. Dia duduk dengan Xia Yuanba di baris terakhir. Seperti yang diharapkan, mereka bertiga langsung menarik perhatian semua individu kuat yang berkumpul di sana. Orang yang paling menarik perhatian adalah Yun Ce. Di bawah tatapan terpaku dari semua yang hadir, seluruh pertemuan langsung terdiam. Bab 797. Ada lebih dari 500 orang dari Absolute Monarch Sanctuary yang duduk bersamanya. Yun Ce menggunakan persepsi spiritualnya untuk dengan cepat menyapu sekitarnya dan meskipun dia sudah siap untuk hasilnya, dia masih merasakan sentakan kejutan di sekujur tubuhnya. Jika dia tidak menghitung Xia Yuanba dalam 500 orang aneh ini, sebenarnya masih ada 163 raja di antara mereka. 400 orang aneh lainnya semuanya adalah tuan yang berada di tingkat ke-7 atau lebih tinggi. Ini adalah suaka Raja Absolut yang tidak hanya kepala dari 4 tempat suci tetapi juga memiliki warisan yang telah bertahan selama 10.000 tahun. Itu akan membutuhkan setidaknya 6 atau 7 keluarga penjaga dari alam iblis ilusi untuk memerangi hanya satu suaka Raja Absolut. Setelah guru spiritual biru tua mengambil tempat duduknya, baris pertama hanya diisi oleh 12 orang. Setiap satu dari 12 orang ini berpakaian sama, mereka semua memiliki rambut putih dan janggut putih, mereka semua memegang pengocok ekor kuda di satu tangan. Semuanya memancarkan aura yang sangat kuat dan perkasa, terutama mereka bertiga yang duduk di tengah baris pertama. Ketika persepsi spiritual Yun Ce bersentuhan dengan aura ketiga orang ini, rasanya seolah-olah dia ditarik ke lautan tanpa batas, hamparan luas yang batasnya tidak bisa dia lihat. Ketiga orang ini, 12 orang yang duduk di paling depan adalah 12 guru spiritual dari suaka Raja Absolut kita. Setelah Xia Yuanba memperhatikan arah tatapan Yun Ce, dia membungkuk dan berbisik di telinganya, 3 orang yang duduk di tengah adalah orang-orang yang saya sebutkan sebelumnya. Guru spiritual penderitaan pahit, guru spiritual 9 ratapan dan guru spiritual hati yang terpisah. 3 raja tingkat 10 lainnya yang ada di dalam suaka Raja Absolut selain Tuan Kaisar Suci. Yun Ce dengan samar menganggukkan kepalanya dan berkata, para ahli yang berada di level ini memiliki energi yang sangat dalam yang sekuat kilat dan sekuat gunung. Tapi sepertinya kultivator yang dimiliki oleh Absolute Monarch Sanctuary adalah jenis yang berbeda dari yang lain. Itu karena inti dari Profound Art Absolute Monarch Sanctuary kami adalah sesuatu yang disebut hati suci. Semakin kuat kekuatan profound Anda dan semakin Anda memahami profound art itu, semakin sedikit keinginan dan nafsu duniawi yang akan Anda miliki. Xia Yuanba menjawab sebelum membisikkan sesuatu yang lain, sebenarnya di dalam Absolute Monarch Sanctuary, aku juga dianggap sebagai orang aneh. Menyucikan keinginan duniawi dan membersihkan hatimu. Pada saat itu, Yun Ce ingat bahwa suaka Raja Absolut juga termasuk di antara kekuatan yang telah menyerang alam iblis ilusi. Setelah itu dia tersenyum tipis, mungkin sebagian besar keinginan dan nafsu duniawi mereka mungkin memudar tetapi nafsu mereka akan kekuatan yang mendalam tidak padam sedikit pun. Kalau tidak, mereka tidak akan keluar dengan paksa untuk berpartisipasi dalam konferensi pedang iblis ini. Petik 2. Ketika dia telah mengamati 12 guru spiritual Absolute Monarch Sanctuary, beberapa ratus utas energi mendalam yang berasal dari anggota Absolute Monarch Sanctuary juga telah menyapu tubuhnya. Namun, tidak ada yang maju untuk berbicara dengannya dan tidak satu pun dari 12 guru spiritual atau para tetua dari suaka Raja Absolut yang duduk di depan berbalik untuk melihatnya. Semua perhatian mereka terfokus pada konferensi pedang iblis yang akan diadakan di bawah mereka. Kakak ipar, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Xia Yuanba berbisik kepada Yun Ce, mengapa kamu meminta adik Suer untuk berpisah dari kami? Dia secara alami tidak percaya bahwa Yun Ce telah melakukan semua ini demi Sekte Divine Phoenix dan martabat mereka. Yun Ce menarik napas dalam-dalam sebelum dia menutup matanya dengan samar dan mengiring Xia Yuanba transmisi suara yang terfokus. Xiao Yun telah hilang selama 3 hari terakhir.
Apa? Xia Yuanba sangat terkejut dan dia hampir melompat berdiri tetapi dia mempertahankan posturnya dan buru-buru mengirim transmisi suara kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang melakukannya? Mengingat kemampuan Xiao Yun, istrinya dan nomor satu di bawah langit yang mengawasi mereka, tidak banyak orang di benua langit yang mendalam yang bisa mencuri Xiao Yun tanpa suara dan tanpa meninggalkan jejak. Alis Xia Yuanba tenggelam, 4 tempat suci yang agung. Mungkinkah wilayah pedang surgawi yang perkasa? Dia akhirnya mulai mengerti mengapa Yun Ce begitu keras dan dingin terhadap Xuan Yuan Wendao. Kemungkinan besar, Yun Ce menghela nafas pelan, ketika kami bertemu Xuan Yuan Wentian dalam perjalanan ke sarang iblis pembantaian bulan, tatapan yang dia berikan kepadaku dan kata-kata yang dia ucapkan membuatku merasa seperti sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Memalukan. Xia Yuanba mengepalkan tinjunya dengan marah, urat hijau di dahinya menonjol. Pada akhirnya, wilayah pedang surgawi yang perkasa masih merupakan salah satu dari 4 tempat suci yang agung. Untuk berpikir bahwa mereka akan melakukan hal seperti itu, tidak, itu tidak benar. Mengapa mereka menculik Xiao Yun sejak awal? Alasan apa yang mereka miliki? Sangat mungkin bahwa statusku sebagai putra keluarga Yun dari alam iblis-iblis telah ditemukan. Jadi mereka mungkin juga menyadari status Xiao Yun. Selain itu, tidak ada alasan lain yang bisa kupikirkan saat ini. Yun Ce berkata dengan suara rendah. Kata-kata ini menyebabkan Xia Yuanba tiba-tiba menyadari betapa seriusnya situasi saat ini. Itu jelas bukan situasi biasa sekarang. Dia meraih bahu Yun Ce sambil berbisik dengan suara cemas, karena kemungkinan besar identitasmu telah terungkap, kamu tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Anda harus tahu bahwa Illusory Demon Realm adalah tempat yang telah diiblis di Profound Sky Continent. Selanjutnya, semua pahlawan kerajaan telah dikumpulkan di sini hari ini. Jika masalah ini terungkap ke publik, Anda akan diserang dari semua sisi. Aku tahu tapi aku tidak bisa meninggalkan Xiao Yun. Kata-kata ini menyebabkan hati Xia Yuanba menjadi dingin. Dia segera mengerti bahwa selama alasan ini tetap ada, tidak ada yang bisa dia katakan yang akan meyakinkan Yun Ce untuk pergi. Yuanba, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Yun Ce berkata dengan tenang, situasinya mungkin tidak seburuk kelihatannya. Saya masih memiliki ark mendalam primordial dengan saya. Selama keberadaannya tidak terekspos juga, saya akan dapat menggunakannya untuk melakukan penarikan penuh, apapun yang terjadi. Jadi mari kita diam-diam mengamati situasi untuk saat ini. Namun, jika skenario terburuk benar-benar terjadi, kamu harus ingat untuk menjaga jarak dariku Yuanba. Jangan lupa, 3 tempat suci lainnya sangat cemburu karena Suaka Raja Absolut telah mendapatkan murid yang memiliki vena ilahi Kaisar Tirani. Bahkan di dalam Suaka Raja Absolut itu sendiri, anak-anak asuh Kaisar Suci dan pendukung mereka pasti memandangmu sebagai duri di pihak mereka. Jika identitas saya benar-benar terungkap ke dunia dan Anda berusaha untuk melindungi saya, mereka akan dapat melabeli Anda sebagai iblis juga. Jadi pada saat itu, kamu pasti tidak boleh. Pada saat ini, alis Yun Ce tiba-tiba berkerut dan matanya langsung menjadi dingin. Ini karena dia merasakan niat membunuh yang sedingin es mengunci tubuhnya. Yun Ce, dasar bajingan kecil. Serahkan hidupmu. Ledakan gemuruh yang tiba-tiba mengejutkan semua kultivator yang hadir. Seorang lelaki tua berjubah hijau telah terbang dari kursi di sebelah kanan Suaka Raja Absolut dan dia menukik ke arah Yun Ce seperti elang besar. Selanjutnya, Yun Ce belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Masalah ini terjadi terlalu tiba-tiba. Terlebih lagi, tidak ada yang menyangka bahwa seseorang akan berani menimbulkan masalah di tempat diadakannya konferensi pedang iblis. Mengingat bahwa Suaka Raja Absolut duduk tepat di sebelah kursi tempat penyusup muncul, lelaki tua berjubah hijau itu praktis berada di depan Yun Ce beberapa detik setelah teriakan marahnya menembus udara. Energinya yang dalam berubah menjadi pedang saat dia bersiap untuk memberikan pukulan fatal pada Yun Ce. Bahkan jika orang lain ingin menghentikannya, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk itu. Bahkan sebelum Yun Ce bergerak, Xia Yuanba telah meledak menjadi serangkaian kekerasan. Dia mengeluarkan teriakan marah saat tinjunya meledak keluar. Ledakan. Sebuah cincin energi berdenyut keluar dari titik tumbukan saat merobek awan di atas. Kekuatan dua raja saling bertabrakan tetapi kebuntuan tidak akan bertahan lama. Wajah Xia Yuanba gelap dan mendung sementara alarm muncul di wajah lelaki tua berjubah hijau itu. Seolah-olah dia hampir tidak percaya bahwa kekuatannya telah dengan mudah diblokir oleh seorang junior seperti Xia Yuanba. Nyah. Xia Yuanba berteriak marah lagi saat lengannya yang sudah tebal dan berotot semakin tebal. Kekuatan yang meledak dari tinjunya langsung berubah dari badai menjadi badai. Bang! Sinar pedang yang dibuat oleh lelaki tua berjubah hijau dari energi yang dalam itu langsung hancur.
Seolah-olah seluruh tubuhnya telah dihancurkan oleh palu raksasa saat dia terlempar ke belakang puluhan meter sebelum dia bisa menghentikan tubuhnya. Wajah lelaki tua berjubah hijau itu memutih setelah dia menerima pukulan itu. Selanjutnya, Xia Yuanba hanya mundur sedikit. Dia maju dengan sebagai energi ledakan yang berputar-putar di sekujur tubuhnya menyebabkan praktisi yang tak terhitung jumlahnya menahan napas dengan takjub. Ada juga banyak dari mereka yang menjadi pucat karena kaget, mencerminkan reaksi lelaki tua berjubah hijau itu. Meskipun Yun Ce tidak mengenali pria tua berjubah hijau ini, namanya dikenal di seluruh 4 tempat suci yang agung. Ini adalah tetua dari wilayah pedang surgawi yang perkasa. Selanjutnya, dia berada di peringkat 10 besar tetua wilayah pedang surgawi yang perkasa. Kultivasi kekuatannya yang dalam berada di tingkat ke-7 dari alam mendalam yang berdaulat. Namun dia telah terpesona oleh satu pukulan dari Xia Yuanba, menyerahkan keuntungan kepadanya. Tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuh Xia Yuanba karena lebih dari beberapa orang menghirup udara dingin. Hanya yang terkuat dari yang kuat di benua langit yang mendalam yang memiliki hak istimewa untuk memasuki arena Dewa Laut. Jadi semua orang di sini secara alami mendengar berita bahwa seorang murid yang memiliki vena ilahi Kaisar Tirani telah muncul di suaka Raja Absolut. Selanjutnya, murid itu telah menjadi seorang raja ketika dia baru berusia 20 tahun. Namun semua ini hanya desas-desus dan banyak orang menyaksikan realitas Xia Yuanba untuk pertama kalinya. Apa yang baru saja menjadi seorang monark. Dia mampu memaksa raja level 7 kembali dengan pukulan tinjunya, jadi kekuatannya jelas berada pada tahap terakhir dari Sovereign Profound Realm. Bahkan di dalam 4 tempat suci besar, itu adalah wilayah kekuasaan yang paling kuat. Dia sudah sangat menakutkan pada usia 20 tahun, jadi tidak ada yang bisa membayangkan monster seperti apa dia 100 tahun kemudian. Di antara murid-murid dengan usia yang sama di 3 tempat suci lainnya, mereka tidak akan dapat menemukan satu orang pun yang cocok bahkan untuk membawa sepatunya, apalagi dibandingkan dengan dia. Semua 12 master spiritual dari suaka Raja Absolut menoleh dan diam-diam mengangguk. Ekspresi mereka tidak menunjukkan keterkejutan dan hanya senyum tipis serta apresiasi dan kekaguman yang jelas terlihat di wajah mereka. Mereka semua senang bahwa kekuatan mendalam Xia Yuanba telah meningkat dengan pesat sekali lagi dalam waktu yang singkat ini. Guru spiritual biru kuno perlahan berdiri dan berbicara dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Suanyuan Jue, sebagai penatua dari wilayah pedang surgawi yang perkasa, alasan apa yang akan memprovokasi Anda untuk tiba-tiba mengangkat tangan Anda melawan seorang junior? Nama Suanyuan Jue membuat alis Yun Ce berkedut, bagaimanapun, itu dia. Penatua ke-9 dari wilayah pedang surgawi yang perkasa, Suanyuan Jue. Ayah Suanyuan Yufeng, kakek Ling Yun dan Ling Jie. Huff. Setelah dipukul mundur oleh tinju Xia Yuanba, keterkejutan di hati Suanyuan Jue sudah lama melebihi amarahnya tetapi jika dia mundur begitu saja, dia pasti akan kehilangan semua martabatnya. Dia menatap Yun Ce sebelum mengaum dengan marah, pang kecil Yun Ce ini tidak hanya melukai 2 tetua dari wilayah pedang surgawi perkasa kita, dia bahkan bergerak untuk membunuh putriku tercinta sebelumnya. Jika saya tidak mencabik-cabiknya hari ini, bagaimana saya masih bisa menyebut diri saya seorang ayah? Petik 2. Yun Ce masih tetap duduk sementara senyum dingin menyebar di wajahnya. Hati Suanyuan Yufeng berbisa dan jahat sementara metodenya jahat dan tercela. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah ibu Ling Jie, bahkan membunuhnya 10 kali tidak akan membuatku sepenuhnya melampiaskan kebencianku padanya. Pada akhirnya, saya menyelamatkan hidupnya tetapi jika Anda tidak berterima kasih kepada saya, tidak apa-apa. Tetapi untuk berpikir bahwa kamu benar-benar memiliki wajah yang menggonggong liar di depanku sekarang. Petik 2. Kau cari mati, dasar anak pang. Kata-kata Yun Ce tidak diragukan lagi menambah bahan bakar ke api, menyebabkan Suanyuan Jue menjadi lebih marah. Saya akan meminta agar kedua pria di sini membiarkan kemarahan mereka mereda. Suara tenang dan lesu terdengar dari tempat Supreme Ocean Palace duduk. Ziji perlahan berdiri untuk menghadapinya, senyum lembut di wajahnya. Keluhan yang kalian berdua miliki terhadap satu sama lain bukanlah sesuatu yang harus melibatkan orang luar. Semua pahlawan kerajaan telah berkumpul di sini hari ini untuk satu hal dan satu hal saja. Dan itu adalah konferensi pedang iblis. Jadi masalah ini tidak menunda lagi. Lebih jauh lagi, bahkan jika itu bukan demi konferensi pedang iblis tetapi karena kalian semua adalah tamu terhormat dari Istana Laut Tertinggi, kami secara alami tidak ingin melihat satu pun dari tamu terhormat kami mengalami kesulitan. Jadi saya harus meminta Anda berdua menunjukkan wajah orang tua ini. Meskipun Anda memiliki keluhan besar satu sama lain, saya akan meminta Anda menyelesaikannya setelah Anda berdua meninggalkan Istana Samudra Agung. Petik 2. Setelah terpesona oleh tinju Xia Yuanba,
martabat Suanyuan Jue sudah sia-sia. Sulit untuk turun dari punggung harimau, tetapi kata-kata Ziji tidak diragukan lagi memberinya alasan untuk mundur dengan anggun. Suanyuan Jue mengayunkan lengan jubahnya saat dia mendengus marah. Baik, demi Ziji, aku akan membiarkan pang muda ini hidup selama beberapa hari lagi. Yunce, kau bajingan muda. Saya mendengar bahwa tuanmu adalah Duo Tianpa tua yang seharusnya kembali ke debu berabad-abad yang lalu dan dia memiliki kemampuan untuk melintasi langit dan membelah bumi. Hahaha. Bahkan jika itu adalah Raja Surgawi sendiri, saya tidak akan takut padanya, apalagi Duo Tian tua. Tapi aku ingin melihat bagaimana dia akan membuatmu aman dariku begitu saatnya tiba. Yunce, konyol. Xia Yuanba berkata dengan nada menghina, jika kamu ingin menyentuh rambut di kepala saudara iparku, kamu harus melewatiku dulu. Sayang sekali kamu bahkan tidak bisa mengalahkan junior sepertiku. Untuk berpikir bahwa rasa malu Anda akan sangat kurang sehingga Anda bahkan berani menantang tuan ipar saya. Apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan menjadi bahan tertawaan dari seluruh dunia yang dalam? Petik 2. Anda. Suanyuan Jue menatap Xia Yuanba saat dia hampir meludahkan seteguk darah. Yuanba, jangan tidak sopan. Guru spiritual biru tua menegurnya dengan suara tenang. Bab 798. Suanyuan Wendao naik ke langit dan tiba di sisi Suanyuan Jue, Penatua ke-9, ini bukan waktunya untuk menyelesaikan keluhan pribadi Anda. Mari kita bicarakan ini lagi setelah konferensi pedang iblis berakhir. Dia menangkupkan tangannya ke tempat Suaka Raja Absolut duduk sebelum berkata, Penatua ke-9 mencintai putrinya dengan sepenuh hatinya. Jadi dengan penuh semangat, dia mengganggu semua orang dari Absolute Monarch Sanctuary, saya mohon pengampunan Anda atas namanya. Penatua ke-9, mari kembali ke tempat duduk kita. Dia menatap Yunce dengan lembut sebelum menarik Suanyuan Jue kembali ke tempat Mighty Heavenly Sword Regent duduk. Penatua ke-9, kamu terlalu gegabah. Ayah sudah memberi perintah tegas bahwa tidak ada yang boleh membuat masalah dengan Yunce sebelum konferensi pedang iblis dimulai. Suanyuan Wendao berkata dalam transmisi suaranya ke Suanyuan Jue. Saya tidak bisa memahami ini. Master pedang kita jelas telah mengungkap semua rahasianya, jadi mengapa kita masih bertindak begitu gugup? Suanyuan Jue membalas, amarahnya mendidih. Ayah tidak takut pada Yunce, tetapi ada alasan yang sangat penting untuk tindakan dan perintah kita saat ini. Jika kamu benar-benar membunuh Yunce, itu akan menghancurkan rencana besar ayah. Saat itu, Suanyuan Wendao menatap Suanyuan Jue dengan tatapan datar, matanya penuh dengan peringatan. Suanyuan Jue melawan getaran samar yang mengalir di sekujur tubuhnya. Penjahat tua itu, meskipun menjadi penatua dari wilayah pedang surgawi yang perkasa, dia masih berani menyerang kakak ipar secara terbuka di tempat ini. Xia Yuanba berkata dengan suara pemarah. Jangan ganggu dia. Sebaliknya, ini adalah tipe orang yang tidak perlu kamu takuti. Alis Yunce tenggelam saat dia memikirkan skenario terburuk dan rencana simulasi yang memungkinkannya untuk merespons. Karena masalah sebelumnya, arena Dewa Laut tidak lagi tenang dan sunyi. Sebaliknya, itu mulai berdengung dengan suara percakapan. Yunce bisa menebak apa yang dibicarakan orang-orang ini bahkan jika dia tidak bisa mendengarnya. Topik seperti Xia Yuanba, keluhan yang dimiliki wilayah pedang surgawi perkasa bersamanya dan mengapa Suanyuan Jue secara mengejutkan tampaknya sama sekali tidak takut dengan rumor, tuan, miliknya. Udara tiba-tiba menjadi dingin ketika aura tajam yang begitu dingin seolah-olah datang dari dunia bawah yang paling dalam tiba-tiba merasuki udara. Ini menyebabkan semua percakapan terhenti tiba-tiba, seolah-olah semua kata telah dibekukan. Yunce tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah daerah pedang surgawi yang perkasa. 3 sosok hitam pekat muncul dari langit entah dari mana seperti hantu. Ketiga orang itu berpakaian hitam, ekspresi mereka sekaku mayat. Alis mereka sepanjang dan setipis pedang dan setiap garis di wajah mereka begitu kaku sehingga tampak seperti diukir dengan pisau. Yunce berjarak 500 meter dari mereka tetapi dia tidak bisa merasakan energi apapun yang memancar dari mereka dan dia juga tidak bisa melihat kekuatan atau kehidupan di mata mereka. Yunce memejamkan matanya dan dia bahkan tidak bisa mengingat penampilan ketiga orang ini. Selanjutnya, berdasarkan persepsi spiritualnya saja, dia sama sekali tidak dapat merasakan bahwa ada 3 orang yang mengambang di angkasa. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah 3 pedang tajam dengan ketajaman yang tak tertandingi. Niat pedang yang mengerikan. Yunce bergumam pada dirinya sendiri. Seluruh suasana arena Dewa Laut langsung membeku karena kedatangan ketiga orang ini. Bahkan ekspresi para tetua yang berkumpul di Absolute Monarch Sanctuary sedikit berubah pada kedatangan ketiga orang ini. Petugas pedang tak berperasaan, penjaga pedang tanpa ampun, penjaga pedang tanpa emosi.
Eksistensi paling menakutkan di wilayah pedang surgawi yang perkasa. 3 penjaga pedang. Xia Yuanba berkata dengan alis berkerut. Meskipun masih ada jarak yang cukup jauh di antara mereka, dia masih merasa seolah-olah 3 pedang tajam ditekan ke tenggorokannya. Tubuhnya benar-benar tegang tanpa sadar dan bahkan napasnya menjadi tidak merata. Meskipun ini adalah pertama kalinya saya melihat mereka, tidak ada orang lain selain 3 petugas pedang yang mengerikan ini yang bisa menghasilkan niat pedang yang ekstrim seperti itu. Alis Yunce menyatu, meskipun kekuatan keseluruhan wilayah pedang surgawi yang perkasa adalah yang terkecil dari 4 tempat suci, mereka memiliki raja tingkat 10 terbanyak. Mereka memiliki 4 orang pada level ini, menggambar bahkan dengan absolute monarch sanctuary. Selain Master Pedang Xuanyuan Wentian, 3 raja tingkat 10 lainnya adalah 3 penjaga pedang yang telah dikatakan Xia Yuanba kepadanya beberapa hari yang lalu. Mereka adalah keberadaan yang menakutkan yang kekuatannya berada di urutan kedua setelah 4 guru suci. Saya mendengar dari guru bahwa ketiga orang ini telah membersihkan semua nafsu dan keinginan duniawi mereka sejak usia sangat muda. Mereka menundukkan hati mereka semata-mata untuk menguasai pedang dan kultivasi mereka di jalan pedang telah mencapai puncak tertinggi, alam penguasaan tertinggi di mana tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Bahkan bilah rumput dan bunga terbang adalah pedang bagi mereka. Dengan pikiran, mereka dapat memanggil energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mampu membunuh seseorang tanpa meninggalkan jejak. Dikatakan bahwa jika mereka bertiga bergabung, mereka akan mampu menyaingi seorang pemimpin dari tempat suci. Suara Xia Yuanba rendah dan dalam. Ketika dia membicarakan tentang 3 pedang ajudan sebelumnya, itu hanya pengenalan sepintas. Tapi sekarang, setelah mengetahui tentang situasi Yunce, hatinya terasa sangat berat ketika dia memperkenalkan ketiga orang ini lagi. Ketiga pria itu melayang turun dari langit dan mereka duduk di depan tempat daerah pedang surgawi yang perkasa duduk. Sebagai master pedang muda, Xuanyuan Wendao bangkit dari tempat duduknya secepat mungkin untuk menyambut mereka, sikapnya penuh hormat dan hormat. Dari tindakan ini saja, orang bisa melihat betapa agungnya status mereka di wilayah pedang surgawi yang perkasa. Tatapan Yunce menyapu tempat itu sebelum matanya mendarat di tempat Supreme Ocean Palace sedang duduk. Pemandangan yang paling menarik perhatian adalah 7 orang tua yang duduk di paling depan. Mereka semua duduk berdampingan dan mereka mengenakan pakaian yang sama persis, tetapi masing-masing pakaian mereka memiliki warna yang berbeda. Para tetua yang berkumpul di Supreme Ocean Palace mengenakan pakaian biru muda, tetapi 7 orang ini berpakaian merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Cara mereka berpakaian sepertinya mewakili semua warna pelangi. Xia Yuanba mengikuti tatapan Yunce sebelum berbicara. 7 orang itu adalah 7 yang mulia dari Istana Samudra Tertinggi. Venerable Purple dan Venerable Blue yang duduk di tengah keduanya adalah monark level 10 yang mampu menyaingi Trisword Attendant. Tatapan Yunce beralih dari Seven Venerable Ones of Supreme Ocean Palace ke Ziji. Kursi Ziji sangat menakjubkan bahkan di depan 7 yang mulia. Seolah-olah Ziji telah merasakan tatapan Yunce karena dia berbalik untuk menatapnya pada saat yang sama. Dia memberikan anggukan kecil di kepalanya dan senyum tipis. Di sebelah kanan Supreme Ocean Palace adalah area Sun Moon Divine Hall sedang duduk. Semua orang yang duduk di sana mengenakan pakaian yang dihiasi dengan matahari dan bulan. 5 orang yang duduk di paling depan tampak kuno tetapi matahari dan bulan yang terpampang di pakaian mereka bersinar dengan luminositas yang hampir tampak nyata. Kelima orang kuno ini duduk bersama dan aura yang mereka keluarkan padat dan prima. Seolah-olah aura mereka telah bercampur untuk menciptakan dunia yang mandiri dan kecil, dunia yang orang lain tidak punya harapan untuk masuk ke dalamnya. Kelima orang itu adalah utusan ilahi Sun Moon Hall dari Sun Moon. Mereka adalah Divine Envoy Heaven's Equal, Divine Envoy Blazing Sun, Divine Envoy Moon Punisher, Divine Envoy Star Banisher, dan Divine Envoy Returner. Di antara 5 ini, utusan ilahi surga setara dan utusan ilahi Blazing Sun keduanya adalah raja tingkat 10. Divine Envoy Heaven's Equal sangat kuat, dia adalah yang terkuat dari 5 Divine Envoy. Gelarnya, surga setara, pada dasarnya menunjukkan bahwa dia memiliki status dan posisi yang sama sebagai Raja Surgawi Yemeixi. 3 utusan ilahi lainnya semuanya adalah raja tingkat 9. Petik 2. Xia Yuanba menjelaskan kepada Yunce. Utusan ilahi. Jadi mereka memilih untuk menggunakan nama dewa dalam gelar mereka. Yunce tertawa kecil dan dingin sebelum melirik Ye Xinghan yang duduk di belakang 5 utusan ilahi Sun Moon. Master Aula Surgawi Muda dari Sun Moon Divine Hall pasti tidak akan absen dari konferensi pedang iblis ini. Selanjutnya, dia juga menatap lurus ke arah Yunce, tatapannya penuh dengan racun dan kebencian.
Ketika matanya bertemu dengan mata Yunce, pupil matanya langsung berkontraksi dan dia dengan cepat mengalihkan pandangannya, tetapi otot-otot di wajahnya terus berkedut dan menggeliat. Selain 4 tempat suci yang agung, semua kekuatan lain dari benua langit yang mendalam yang berkumpul di sini semuanya duduk tegak lurus, tidak ada satupun dari mereka yang menggerakkan satu otot pun. Ekspresi mereka gugup dan tegang, napas mereka moderat dan dangkal dan bahkan bisikan mereka dilakukan dengan cara yang paling hati-hati dan bijaksana. Semua kekuatan ini secara alami menyadari bahwa 4 tempat suci yang agung adalah keberadaan terpenting di benua langit yang mendalam, tetapi mereka pasti tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan sebenarnya dari tempat suci itu sebenarnya mengerikan ini. Raja, legenda yang ada di hati dan pikiran mereka, sebuah keberadaan yang mungkin mereka temui setiap 1000 tahun sekali. Ratusan dari mereka telah muncul di tempat ini. Itu adalah peristiwa yang sangat mengejutkan sehingga sangat masuk akal bahwa mereka akan tetap linglung selama berhari-hari. Seluruh Sigat Arena diselimuti tirai cahaya raksasa. Bahkan mata Yunce tidak dapat menembus tabir cahaya itu dan melihat apa yang ada di dalamnya. Tetapi siapapun akan dapat menebak bahwa pedang iblis eponim dari konferensi pedang iblis ini terletak di balik tirai cahaya ini. Waktu mengalir perlahan, tetapi pada saat ini, cahaya di langit tiba-tiba meredup sebagian kecil. Penurunan kecil dalam kecerahan ini adalah sesuatu yang orang normal pasti tidak dapat mendeteksinya. Tetapi semua orang yang duduk di sini adalah individu paling kuat di benua langit yang mendalam. Persepsi spiritual mereka semua sangat tajam dan banyak dari mereka mengangkat kepala ke langit saat cahaya redup. Kakak ipar, cepat lihat. Xia Yuanba berkata sambil mengangkat kepalanya ke langit. Matahari yang terik menggantung di timur tetapi perlahan merayap ke tengah. Namun, bekas luka hitam yang sangat pendek dan tipis telah muncul di perbatasan langit timur. Penyejajaran bintang 13 dongeng. Apakah itu benar-benar akan muncul sekarang? Xia Yuanba bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, seluruh Sigat Arena mulai bergemuruh dengan kebisingan. Di bagian timur arena Dewa Laut, seberkas energi pedang menembus langit. Seolah-olah meteor yang menyala-nyala telah turun dari langit, cahaya yang dipancarkannya begitu tajam sehingga semua orang dibutakan untuk sesaat. Di bawah cahaya itu, sosok hijau perlahan muncul di dalam ruang yang telah ditebas oleh sinar pedang itu. Dia semua berpakaian hijau dan kekuatan pedangnya tidak terbatas. Begitu dia muncul, seolah-olah seorang kaisar tiba dengan segala kemegahan dan kemuliaannya, menyebabkan hati dan jiwa semua orang yang berkumpul gemetar ketakutan. Setelah kedatangan orang ini, setiap anggota wilayah pedang surgawi yang perkasa, dari murid terendah hingga petugas pedang terkuat, bangkit dari tempat duduk mereka dan membungkuk untuk memberi salam. Pedang mutlak kekuatan surga tak tertandingi dan tak tertandingi di dunia ini. Kami menyambut Master Pedang. Petik 2. Master Pedang dari wilayah pedang surgawi yang perkasa Suan Yuan Wentian. Hahaha. Tawa liar terdengar dari bagian barat Sigat Arena yang berada tepat di seberang Suan Yuan Wentian. Di tengah tawa liar ini, udara kosong di atas area itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan, seolah-olah matahari yang terbakar sedang lahir. Di sisi lain, bulan pudar bercahaya juga muncul mengambang di udara. Satu matahari dan satu bulan langsung menekan semua cahaya di daerah ini dan bahkan matahari asli yang menggantung di langit timur tampak redup di bawah cahaya matahari dan bulan ini. Sosok tinggi dan tegak perlahan berjalan keluar di antara cahaya yang dipancarkan dari matahari dan bulan ini. Dia berpakaian putih dan matanya berbinar seperti bintang dingin sebagai aura perkasa yang menyaingi Suan Yuan Wentian yang turun dari atas. Ini menyebabkan semua praktisi mendalam yang duduk di bagian barat arena Dewa Laut menggigil hebat karena mereka hampir tidak bisa menahan keinginan untuk berlutut di lantai dan bersujud dalam pemujaan. Dari matahari yang terik dan bulan yang menghukum, Raja Surgawi setara dengan surga. Kami menyambut Raja Surgawi. Petik 2. Kali ini, semua praktisi yang mendalam dari Sun Moon Divine Hall telah berdiri sebelum mereka berlutut dengan hormat. Tuan Suci Balai Suci Sun Moon, orang yang memiliki gelar Raja Surgawi, Ye Meixi. Yunce bergumam pada dirinya sendiri. Ye Meixi tampak seperti pria parubaya, dia terlihat jauh lebih muda dari yang diharapkan Yunce. Di bagian selatan arena Dewa Laut, cahaya kuning samar turun dari langit tepat di depan tempat Suaka Raja Absolut duduk. Dalam cahaya kuning itu, sosok lemah dan kurus mengenakan pakaian putih muncul. Saat sosok lemah dan lemah itu muncul, semua guru spiritual, tetua dan murid dari Suaka Raja Absolut, Xia Yuanba termasuk, semua dengan cepat berdiri saat mereka menggenggam tangan mereka dan meneriakkan salam. Kaisar Suci Raja Absolut, penguasa dari berbagai batas.
Kami menyambut Kaisar Suci. Lebih dari 100 raja dan 400 penguasa meneriakkan salam itu pada saat yang sama. Energi mendalam yang mengguncang udara memang kuat. Yun Che sangat dekat dan dia masih terluka parah, jadi dia tidak bereaksi tepat waktu untuk melindungi dirinya sendiri. Dia begitu terguncang oleh energi yang dalam sehingga dadanya terasa berat dan pandangannya kabur. Luka-lukanya hampir terbuka lagi karena benturan itu. Pria lemah dan kurus itu perlahan berbalik saat dia memberikan senyum yang sangat tenang dan tenang kepada anggota suaka Raja Absolut yang berkumpul dan memberi isyarat agar mereka kembali ke tempat duduk mereka. Saat dia berbalik, Yun Che dengan jelas melihat wajahnya juga dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Huang Jiwuyu, Kaisar Suci dari suaka Raja Absolut, pemimpin 4 tempat suci. Pria yang secara publik diakui sebagai orang paling kuat di benua langit yang mendalam. Sebagai salah satu kekuatan tertinggi yang keberadaannya legendaris, semua orang berpikir bahwa dia pasti akan memiliki sosok yang tak tertandingi dan agung dan auranya akan mengguncang surga. Tapi apa yang muncul di mata Yun Che adalah seorang pemuda yang kurus, yang tidak terlihat berusia lebih dari 16 tahun. Tapi tatapannya adalah seorang pria kuno, matanya tampak seperti mereka telah melihat naik turunnya 100 usia. Aura Suanyuan Wentian sangat tajam, seolah-olah 10.000 pedang telah turun dari langit. Aura Ye Meixi tidak terbatas dan megah dan sepertinya bisa meruntuhkan langit. Huang Jiwuyu, di sisi lain, memproyeksikan aura yang tidak tirani sedikit pun, tidak ada niat menyerang di dalamnya. Sebenarnya, Yun Che bahkan tidak bisa merasakan adanya energi yang dalam dari tubuhnya. Seolah-olah dia hanyalah orang biasa yang bahkan tidak mempraktikkan cara yang mendalam. Tatapan Huang Jiwuyu menyentuh Yun Che dan itu bertahan selama beberapa detik. Setelah itu, dia berbalik ke arah Sigat Arena dan diam-diam menatap tirai cahaya yang menyelimutinya. Di barat, aura lembut yang melonjak dengan kekuatan tersembunyi turun dari langit, menyelimuti hati dan jiwa semua orang yang hadir. Pada saat itu, gambar lautan yang luas dan tak terbatas muncul di hati semua orang. Lautan ini mengamuk dan berbuih saat ombak besar membumbung ke langit. Bahkan sebelum sesosok muncul, seluruh Supreme Ocean Palace telah berdiri untuk memberi salam. Penguasa laut tertinggi, dia yang tidak memiliki batas. Istana samudera tertinggi penguasa laut Kufengyi telah tiba. Dia masih mengenakan rok biru yang Yun Che lihat dia pakai tapi ekspresinya bermartabat dan auranya sangat mulia dan agung. Di timur, wilayah pedang surgawi yang perkasa Tuan Pedang Suanyuan Wentian. Di barat, Sun Moon Divine Hall Raja Surgawi Ye Meixi. Di selatan, suaka Raja Absolut Kaisar Suci Huang Jiwuyu. Di utara, Istana Samudera Agung Penguasa Laut Kufengyi. Para penguasa dari 4 tempat suci langit yang mendalam, 4 penguasa sejati dari benua langit yang mendalam semuanya berkumpul di arena Dewa Laut ini. Bab 799. Arena Dewa Laut benar-benar sunyi. 4 guru suci berkumpul di satu tempat. Kekuatan dan prestise mereka cukup untuk menutupi bumi dan langit, dan itu cukup untuk mengintimidasi seluruh benua. Penguasa Laut Kufengyi mengangkat kepalanya ke langit saat dia melihat matahari, yang perlahan ditandai dengan bekas luka hitam, sebelum berbicara dengan suara serius, penyelarasan 13 bintang akan segera terjadi. Semua persiapan kami selama beberapa bulan terakhir hanya untuk saat ini saja. Para pahlawan kerajaan juga telah berkumpul di Istana Samudera Tertinggiku hanya demi menatap pedang iblis ini dan mencoba mengungkap rahasianya bersama. Jika rahasia pedang iblis benar-benar dapat diungkapkan sesuai keinginan dan keinginan kita, maka itu pasti akan menjadi kesempatan besar bagi benua langit yang mendalam kita. Penguasa Laut Kufengyi memandang Huang Jiwuyu. Meskipun acara ini diadakan oleh Supreme Ocean Palace, konferensi pedang iblis bukanlah milik kita sendiri. Ini adalah acara untuk seluruh dunia profound dari benua langit yang mendalam. Saudara Huang Ji, Anda memiliki senioritas paling tinggi di antara kami berempat, dan suara Anda juga paling berat. Oleh karena itu, Anda adalah orang yang paling cocok untuk memimpin konferensi pedang iblis ini. Hehe, Huang Jiwuyu tertawa hangat. Pedang iblis diperoleh oleh Master Pedang Suanyuan, jadi wajar jika pengetahuannya tentang itu akan menjadi yang terdalam. Kita harus membiarkan Master Pedang Suanyuan menjadi tuan rumah acara ini. Dia secara alami akan lebih cocok untuk tugas itu daripada aku. Petik 2. Baik-baik saja maka. Suanyuan Wentian tertawa terbahak-bahak saat dia dengan sepenuh hati menerima saran itu. Karena ini masalahnya, saya, Suanyuan Wentian, dengan senang hati akan mematuhinya. Saat suaranya memudar, Suanyuan Wentian mengangkat telapak tangan kanannya dan sinar pedang putih pucat keluar dari tengah telapak tangannya dan melesat ke langit. Dalam sekejap, sinar pedang itu telah tumbuh lebih dari 300 meter, berubah menjadi pedang panjang 330 meter di tangan Suanyuan Wentian. Setelah itu,
Dia berteriak sambil menebas arena Dewa Laut di bawahnya. Dentang. Tirai cahaya raksasa yang menyelimuti arena Dewa Laut terbelah oleh satu tebasan dari pedang yang dalam itu. Cahaya hancur seperti es akan pecah, menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di semua tempat. Mereka menghilang ke udara tipis dalam sekejap mata, mengungkapkan arena Dewa Laut yang tersembunyi dari pandangan. Mata semua orang beralih ke Sigat Arena. Setelah hilangnya tirai cahaya itu, Sigat Arena benar-benar terungkap. Arena Dewa Laut lebarnya beberapa kilometer, dan pada saat ini, semua orang tercengang menemukan formasi besar melingkar yang tercetak di atasnya. Cahaya mendalam yang dipancarkan oleh formasi mendalam ini tidak intens. Itu bersinar cemerlang pada waktu-waktu tertentu, dan menjadi gelap pada waktu-waktu lainnya. Tingkat di mana cahaya berganti-ganti sangat lambat. Perbatasan formasi mendalam membentang ke tepi arena Dewa Laut, hampir menutupi setiap incinya. Pusat formasi mendalam juga merupakan pusat arena Dewa Laut. Pedang hitam pekat ada di sana, dengan lembut melayang di udara. Tubuh pedang itu sehitam tinta. Panjangnya kira-kira 6,5 kaki dan lebar 1 kaki. Itu memiliki gagang persegi, dan setengah dari bilah di dekat gagangnya memiliki 2 tanda tidak beraturan yang memanjang di sepanjangnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa tanda-tanda itu adalah bulan darah sabit yang telah dipotong menjadi 2. Selain semua hal ini, pedang itu tidak memancarkan aura, juga tidak ada kekuatan atau cahaya yang terpancar darinya. Sebaliknya, semua orang merasa seolah-olah itu benar-benar tidak bernyawa. Jadi itu, pedang ilahi dosa surgawi yang legendaris. Xia Yuanba tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru sebelum melanjutkan dengan suara lembut, sepertinya tidak terlalu luar biasa bagiku. Tatapan Yun Ce benar-benar tertuju pada pedang. Matanya menjelajahi seluruh tubuh pedang sebelum akhirnya berhenti di mana lambang bulan pecah berwarna darah itu berada. Penguasa iblis pembantaian bulan telah mengatakan bahwa nama sebenarnya dari pedang ini adalah pedang iblis pembantaian bulan. Selanjutnya, sigil bulan pecah berwarna darah ini juga cocok dengan nama pembantaian bulan, tidak salah lagi. Publik mungkin tahu pedang ini sebagai pedang ilahi dosa surgawi, tetapi hanya Yun Ce yang tahu bahwa ini adalah pedang iblis kuno yang benar-benar asli. Dia hanya tidak tahu apakah jiwa iblis yang telah disimpan di pedang itu masih ada. Jiwa iblis putra penguasa iblis pembantaian bulan. Apa itu formasi mendalam di bawahnya? Yun Ce bertanya dengan suara rendah. Fungsinya seharusnya untuk mengumpulkan energi yang dalam, jawab Xia Yuanba. Formasi mendalam ini sudah disiapkan setengah tahun yang lalu. Selama 6 bulan terakhir ini, Lord Saint Emperor menghabiskan sebagian besar waktunya di Supreme Ocean Palace khusus untuk menyiapkan formasi mendalam ini. Seharusnya sama dengan Master Suci lainnya juga. Petik 2. Yun Ce. Alis Yun Ce sedikit berkerut, dan dia menghela nafas panjang. Menurut ingatan yang diambil Jasmine dari Fen Juechen, pedang ilahi dosa surgawi telah disegel oleh keluarga kerajaan malam abadi selama beberapa generasi. Seluruh klan menganggapnya sebagai benda terlarang, dan tidak ada yang diizinkan cukup dekat untuk menyentuhnya. Selanjutnya, mereka secara berkala akan memperkuat segel. Melanggar segel pada pedang ilahi dosa surgawi adalah tujuan dari konferensi pedang iblis ini. Selain itu, jika bukan karena segel yang dibuat oleh keluarga kerajaan malam abadi, wilayah pedang surgawi yang perkasa tidak akan bingung selama lebih dari 1000 tahun. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mengatur konferensi pedang iblis ini dan meminjam kekuatan semua individu perkasa di negeri itu. Mungkinkah segel dewa jahat masih menempel di pedang ilahi dosa surgawi? Tidak, itu tidak mungkin terjadi. Meskipun vitalitas dan jiwa Moonslaughter Devil Sovereign telah benar-benar hancur, dia jelas masih bisa lolos dari segel Evil God. Lebih jauh lagi, karena pedang ilahi dosa surgawi adalah pedang penguasa iblis pembantaian bulan, itu secara alami akan ada pada dirinya dan menjadi satu dengan tubuhnya. Jika penguasa iblis pembantaian bulan bisa lolos dari segel itu, maka tidak akan ada alasan bagi pedang ilahi dosa surgawi untuk tetap terpengaruh oleh segel tersebut. Yun Ce merenungkan teka-teki ini untuk sementara waktu sebelum sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepalanya. Penguasa iblis pembantaian bulan telah mengatakan bahwa pedang iblis pembantaian bulan, yang juga merupakan pedang ilahi dosa surgawi, telah secara pribadi dilemparkan ke benua langit yang mendalam olehnya karena dia ingin menggunakannya untuk mengumpulkan informasi tentang dunia luar. Namun, pedang ilahi dosa surgawi secara independen memutuskan hubungan spiritual yang dimilikinya dengan penguasa iblis pembantaian bulan setelah dia membuangnya. Lebih jauh lagi, setelah pedang sepenuhnya tunduk pada tuannya, tidak mungkin pedang itu mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan spiritual yang dimilikinya dengan tuannya.
Ini berarti bahwa pedang ilahi dosa surgawi masih merupakan eksistensi independen pada waktu itu, dan penguasa iblis pembantaian bulan bukanlah tuannya yang sebenarnya. Atau mungkinkah segel dewa jahat, yang telah bertahan selama 1 juta tahun, telah menghancurkan kontrak spiritual yang telah dibuat antara penguasa iblis pembantaian bulan dan pedangnya. Pedang ini, memang, pedang iblis, dan juga dikenal sebagai pedang ilahi dosa surgawi. Suanyuan Wentian menyatakan dengan suara yang jelas dan keras. Selanjutnya, nama pedang ilahi dosa surgawi, berasal dari keluarga kerajaan malam abadi yang dihancurkan 1000 tahun yang lalu. Wajah semua orang yang hadir dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Terutama di antara 4 tempat suci, nama keluarga kerajaan malam abadi selalu tabu. Penyebab utama di balik kehancuran keluarga kerajaan malam abadi adalah wilayah pedang surgawi yang perkasa, jadi tidak ada yang akan pernah berpikir bahwa Suanyuan Wentian akan secara sukarela membesarkan keluarga kerajaan malam abadi. Masalah ini terjadi 1000 tahun yang lalu, jadi wajar jika sangat sedikit orang yang tahu tentang keluarga kerajaan malam abadi. Namun, kalian semua yang berkumpul di sini hari ini juga adalah penguasa dari benua langit yang mendalam, jadi saya yakin Anda pernah mendengarnya sebelumnya. Petik 2. Mereka yang tahu tentang keluarga kerajaan malam abadi secara kasar akan mengetahui kebenaran di balik kehancurannya. Namun suara Suanyuan Wentian masih terdengar sejelas lonceng surgawi meskipun ada pengawasan dari seluruh penonton. Ekspresinya tidak berubah, seolah-olah dia sedang berbicara tentang nama yang sama sekali tidak relevan baginya. Keluarga kerajaan malam abadi pada awalnya hanya kekuatan biasa-biasa saja, tetapi mereka dengan cepat naik ke puncak setelah mereka mendapatkan pedang ini 10.000 tahun yang lalu. Dalam waktu 1000 tahun yang singkat, mereka telah mampu menguasai benua langit yang mendalam dan dianggap setara dengan 4 tempat suci yang agung. Pada saat itu, seluruh dunia tahu bahwa pedang ilahi dosa surgawi pasti menyembunyikan beberapa rahasia yang mengguncang dunia. Seni mendalam keluarga kerajaan malam abadi dikenal sebagai catatan dewa ilusi malam abadi, dan ketika mereka mengedarkan energi mendalam mereka, itu gelap gulita. Itu adalah energi yang sangat buruk dan jahat yang sangat mirip dengan kekuatan yang dimiliki oleh iblis dan iblis dalam legenda. Namun, pada akhirnya, seni yang mendalam tetaplah seni yang mendalam. Apakah profound art itu benar atau jahat tidak tergantung pada profound art, tetapi orang yang menggunakan profound art. Inilah sebabnya mengapa tidak ada yang pernah mempertanyakan apakah keluarga kerajaan malam abadi telah jatuh ke jalur iblis dan menjadi merosot. Namun, 1000 tahun yang lalu, keluarga kerajaan malam abadi terus melakukan dosa pedih yang tidak dapat diampuni atau ditoleransi oleh langit dan bumi. Karena tempat suci bertanggung jawab untuk melindungi benua langit yang mendalam dari generasi ke generasi, kami tidak punya pilihan selain bergandengan tangan untuk menghancurkan keluarga kerajaan malam abadi selamanya. Siapa kejahatan yang sebenarnya, siapa yang telah jatuh ke jalan iblis, dan siapa yang telah melakukan kejahatan yang tak terampuni surga dan bumi. Ini adalah fakta yang diketahui dengan baik oleh 3 tempat suci lainnya. Bahkan ada banyak orang di luar tempat suci yang juga menyadari kebenaran. Namun Suanyuan Wentian mampu melanjutkan dengan terampil tanpa berhenti berdetak tanpa sedikit pun rasa bersalah terlihat di wajahnya. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi dengan kebenaran yang sungguh-sungguh. Yung Che menatap wajah Suanyuan Wentian, tetapi dia tidak menganggapnya lucu atau tercela. Sebaliknya, dia merasakan hawa dingin menguasai hatinya. Ini adalah pria yang sangat menakutkan, satu lebih menakutkan daripada orang yang pernah dia temui. Pada saat itu, Raja Malam Abadi dikenal sebagai Ye Mufeng. Meskipun dia memiliki kekuatan profound yang cukup besar, dia masih lebih lemah dari salah satu dari 4 master suci. Namun, ketika dia mengeluarkan pedang ilahi dosa surgawi pada akhirnya, kekuatannya benar-benar meletus dan tidak ada yang bisa menghadapinya. Pada akhirnya, dibutuhkan kekuatan gabungan dari 4 guru suci dan 19 tetua terkuat dari tempat suci untuk mengalahkannya dengan tipis. Bahkan kemudian, kami harus membayar harga yang mengerikan. Semua 4 guru suci terluka parah, sementara 10 dari 19 tetua tewas dengan sisanya terluka juga. Kata-kata yang diucapkan oleh Suanyuan Wentian menyebabkan kejutan dan alarm muncul di wajah mayoritas penonton. Semua orang yang hadir akrab dengan nama keluarga kerajaan malam abadi, dan mereka semua tahu bahwa klan ini telah dihancurkan oleh kekuatan gabungan dari 4 tempat suci yang agung. Namun tidak seorang pun kecuali 4 tempat suci yang mengetahui detail tentang kematian Raja Malam Abadi. Mereka juga tidak pernah bermimpi bahwa Raja Malam Abadi menjadi sekuat itu bertahun-tahun yang lalu. Memikirkan bahwa 4 master suci yang menguasai alam dan 19 tetua paling kuat dari tempat suci baru saja mengalahkannya. 4 guru suci telah mencapai puncak tingkat ke-10 dari alam mendalam yang berdaulat.
Dapat dikatakan bahwa, di dalam Sovereign Profound Realm, tidak ada yang setara dengan mereka. Memikirkan bahwa Raja Malam Abadi 1000 tahun yang lalu itu menakutkan. Mungkinkah dia telah mencapai alam mendalam ilahi yang legendaris? Alis Yunce berkerut saat dia dengan dingin menyerap kata-kata Suan Yuan Wentian. Pada saat ini, dia merasakan niat membunuh yang dingin, menusuk tulang, namun anehnya familiar menyapu dirinya. Meskipun pihak lain mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, Yunce sangat sensitif terhadap niat membunuh, sehingga tidak bisa lepas dari persepsi spiritualnya. Tatapan Yunce menyapu sigat arena saat dia berusaha menemukan asal-usul niat membunuh itu secepat mungkin. Matanya akhirnya tertuju pada sosok yang dikenalnya. Itu Fen Joechen. Fen Joechen mengenakan satu set pakaian hitam, diam-diam duduk di sudut yang tidak mencolok di ujung venue. Ekspresinya dingin dan suram, dan tatapannya saja akan membuat jantung seseorang berdenyut. Fen Joechen, jadi dia datang. Yunce bergumam pada dirinya sendiri. Sebelum ini, semua perhatiannya terfokus pada 4 tempat suci yang agung dan bagaimana menghadapi krisis yang mendekat. Ini, ditambah dengan fakta bahwa Fen Joechen telah dengan jelas menekan kehadirannya sendiri, membuat Yunce benar-benar gagal untuk memperhatikannya sampai sekarang. Tujuan Fen Joechen untuk datang ke tempat ini jelas adalah pedang ilahi dosa surgawi. Satu-satunya masalah adalah, Yunce tidak tahu tindakan apa yang akan dia ambil untuk mendapatkannya. Meskipun Fen Joechen sekarang memiliki kekuatan besar, dibandingkan dengan 4 kekuatan besar yang telah berkembang selama 10.000 tahun, kekuatan pribadinya hanyalah setetes air di lautan. Di sisi lain, Yunce bahkan lebih ingin tahu tentang satu hal. Mengapa wilayah pedang surgawi yang perkasa secara khusus mengundang Fen Joechen untuk berpartisipasi dalam konferensi pedang iblis ini? Apakah itu hanya karena kekuatannya sesuai dengan kriteria yang memungkinkan dia untuk berpartisipasi? Indra Fen Joechen juga sangat tajam. Ketika Yunce melihat ke arahnya, tatapannya langsung balas menatapnya. Sepasang mata yang tampak seperti milik serigala ganas menatap Yunce saat kebencian yang menusuk tulang dengan cepat terbentuk di dalam diri mereka. Alis Yunce berkedut saat dia menatap mata Fen Joechen, kejutan bermekaran di hatinya. Dia bisa merasakan kebencian yang dimiliki Fen Joechen terhadapnya. Itu persis sama dengan setiap kesempatan lain yang mereka bentrok dan tidak berkurang sedikit pun. Kali ini, namun hanya ada kebencian, namun tidak ada niat membunuh. Apa yang sedang terjadi? Hati Yunce dipenuhi dengan keraguan dan kecurigaan. Keinginan Fen Joechen untuk membunuhnya selalu sangat kuat. Keinginannya untuk membunuh Yunce adalah salah satu alasan keberadaannya saat ini yang dipenuhi rasa sakit. Selain itu, dia tidak pernah menyembunyikan niat membunuh di depannya. Tapi kali ini hanya ada kebencian dan tidak ada niat membunuh. Apa yang terjadi? Atau ada yang salah dengan persepsi saya? Sementara Yunce terkejut dan bingung, Fen Joechen menarik pandangannya yang sedingin es. Tatapannya menjadi keras saat dia mengarahkan pandangannya ke pedang hitam pekat yang melayang di tengah arena Dewa Laut. Dia tidak melihat Suan Yuan Wentian, dia juga tidak melihat salah satu dari guru suci lainnya, karena dia takut bahwa dia tidak akan dapat mencegah kebencian dan niat membunuhnya yang ekstrim bocor keluar. Suan Yuan Wentian terus berbicara. Setelah dia mengeluarkan pedang ilahi dosa surgawi, kekuatan Raja Malam Abadi sangat luar biasa dan benar-benar melampaui batas-batas alam mendalam yang berdaulat. Lebih jauh lagi, meskipun tubuh fisiknya telah hancur dalam perjuangan, dan dia telah dikalahkan dalam pertempuran, jiwanya menolak untuk mati. Menurut legenda, mampu eksis sebagai jiwa setelah tubuh seseorang binasa adalah kemampuan yang diperoleh ketika seseorang memasuki alam mendalam ilahi. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan kekuatan seorang monark. Jadi masuk akal bahwa kekuatan yang ditampilkan oleh Raja Malam Abadi Ye Mufeng setelah mengeluarkan pedang dosa ilahi surgawi jelas merupakan kekuatan yang melampaui batas-batas alam mendalam yang berdaulat dan melangkah ke alam mendalam ilahi yang legendaris. Arena Dewa Laut segera mulai berdengung dengan suara saat wajah setiap orang yang hadir dipenuhi dengan keheranan dan harapan bertarung dengan 4 guru suci dan 19 tetua lainnya dari 4 tempat suci saja, dan mampu bertahan sebagai jiwa setelah kematiannya, tubuh binasa. Hal-hal ini dengan jelas membuktikan bahwa kekuatan Raja Malam Abadi benar-benar telah melampaui alam mendalam yang berdaulat. Selanjutnya, semua informasi ini telah disampaikan kepada mereka oleh Master Pedang dari wilayah pedang surgawi yang perkasa Suan Yuan Wentian sementara 3 Master Suci lainnya melihatnya. Bagaimana mungkin itu palsu? Sepertinya, rahasia dari Divine Profound, bukan hanya kata-kata kosong dan janji palsu. Kebangkitan keluarga kerajaan Malam Abadi terjadi karena mereka memperoleh pedang ilahi dosa surgawi. Perubahan besar pada Ye Mufeng juga terjadi setelah dia mengeluarkan pedang ilahi dosa surgawi. Oleh karena itu,
Jelas bahwa semua rahasia ini terkandung di dalam pedang ilahi dosa surgawi. Setelah kami menghukum Ye Mu Feng 1000 tahun yang lalu, kami dengan rakus bernafsu terhadap pedang dosa surgawi, berharap untuk menguraikan rahasia di balik peningkatan kekuatan Ye Mu Feng yang tiba-tiba. Namun, pedang ilahi dosa surgawi hilang dalam pertempuran ganas itu dan hilang selama 1000 tahun terakhir. Untungnya, wilayah pedang surgawi yang perkasa saya berhasil secara tidak sengaja menemukannya di gurun terpencil 1 tahun yang lalu. Petik 2. Suan Yuan Wentian ini jelas penuh dengan omong kosong, namun dia bertindak begitu tenang dan tenang seolah-olah hati nuraninya jernih. Kulitnya sangat tebal. Xia Yuanba menggeram dengan gigi terkatup. Tuanku telah memberitahuku bahwa mereka telah lama curiga bahwa pedang ilahi dosa surgawi yang hilang telah jatuh ke tangan wilayah pedang surgawi yang perkasa 1000 tahun yang lalu. Bertahun-tahun yang lalu, Suan Yuan Wentian menggunakan metode yang sangat jahat untuk menghancurkan keluarga kerajaan malam abadi dan mendapatkan pedang ilahi dosa surgawi. Petik 2. Mari kita lanjutkan mendengarkan pidatonya. Dia merencanakan dengan hati-hati dan metodis untuk pertunjukan hari ini, kata Yun Che dengan suara rendah. Sebuah kelihayan yang mendalam, kelicikan yang menakutkan, metode yang sangat jahat, kekuatan yang mendalam dan organisasi yang berdiri di puncak kekuasaan. Yun Che mulai merasakan tekanan yang semakin berat berasal dari Suan Yuan Wentian. Langit perlahan menjadi gelap. Yun Che mengangkat kepalanya dan melihat bekas luka hitam di langit hampir menutupi 1/10 dari terik matahari. Bab 800. Setelah kami memperoleh pedang ilahi dosa surgawi secara kebetulan, wilayah pedang surgawi perkasa saya memiliki pikiran egois dan kami ingin menyimpan rahasia pedang iblis untuk diri kami sendiri. Namun, pedang itu ditutupi oleh segel yang kuat dan tak tertandingi, bahkan kekuatan penuh wilayah pedang surgawiku yang perkasa tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Seolah-olah surga sendiri telah menghendaki bahwa rahasia pedang iblis bukan untuk dimonopoli oleh satu orang. Sebaliknya, itu harus dibagikan dengan para pahlawan dunia, untuk kepentingan Profound Sky kontinen kita. Hahaha, Master Pedang Suan Yuan benar-benar berbicara dengan baik. Raja Surgawi Ye Meixi menyela dengan tertawa terbahak-bahak, jika pedang iblis ini benar-benar mengandung misteri mendalam ilahi dan kita berhasil mengungkapnya, maka semua pahlawan yang diundang dari kerajaan ini akan mendapat banyak manfaat darinya. Cara Profound Sky kontinen kita juga akan menembus ke alam lain, mencapai transendensi yang bahkan nenek moyang kita tidak dapat mencapainya. Ketika saat itu tiba, orang-orang dari benua langit yang mendalam tidak perlu lagi khawatir tentang iblis-iblis dari alam iblis ilusi yang menatap mereka dengan mata serakah. Jadi jika ini benar-benar terjadi, itu akan menjadi peristiwa besar yang akan dibicarakan selama 10.000 tahun. Ini akan menjadi peristiwa yang akan terukir dalam sejarah dan kesadaran seluruh benua kita, tidak hanya terbatas pada kita yang mengejar jalan yang mendalam. Iblis dari alam iblis ilusi adalah orang-orang yang menatapmu dengan mata tamak, ya. Mata Yun Che tenggelam saat senyum dingin dan menghina muncul di wajahnya. Jika dia belum pernah ke alam iblis ilusi, dia akan sangat percaya seperti seluruh benua langit yang mendalam bahwa 4 tempat suci selalu mempertahankan benua dari pemangsa alam iblis ilusi, dan dia tidak akan memiliki ragu bahwa mereka pantas mendapat julukan Tanah Suci. Tetapi kebenaran yang dia saksikan dan dengar di benua iblis ilusi adalah kebalikan dari apa yang dia dengar sepanjang hidupnya. Sovereign dari Seas ekspresi Ku Fengyi tetap dingin dan terpencil seperti air yang tenang, tidak ada riak emosi yang terlihat di wajahnya. Huang Jingwuyu juga tidak setuju dengan sandiwara ini. Dia mengangkat kepalanya sebentar sebelum berbicara dengan suara tenang dan kering, setengah dari terik matahari telah disembunyikan dan energi yang di udara secara bertahap menghilang. Waktunya sudah dekat, mari kita bersiap untuk memulai. Suan Yuan Wentian dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tubuhnya mulai perlahan naik saat dia berbicara dengan suara yang cerah dan jelas, penyelarasan bintang 13. Ini adalah fenomena alam yang aneh dan menakjubkan yang umumnya terjadi setiap 3000 tahun. Dalam waktu 15 menit, fenomena alam ini akan muncul sekali lagi. Pada saat itu, seluruh benua langit yang mendalam akan menjadi gelap karena energi yin menutupi langit. Itu juga pada saat segel pada pedang iblis akan berada pada titik terlemahnya dalam 3000 tahun. Formasi mendalam di bawah ini dikenal sebagai formasi alam semesta tanpa batas. Itu adalah sesuatu yang 4 tempat suci yang agung membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menyelesaikannya. Itu bukan sesuatu yang dapat digunakan secara ofensif, tetapi ia mampu mengaktifkan semua energi yang dalam batasnya secara instan dan menggunakan energi itu untuk membombardir pedang ilahi dosa surgawi yang terletak di tengahnya. Jadi begitu, Yun Che menghela nafas pelan. Jadi mereka akan mengandalkan formasi mendalam yang unik ini untuk melakukan apa yang disebut pengumpulan semua kekuatan para pahlawan dunia.
Langit semakin gelap dan semakin gelap. Pada saat ini, Yunce mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan dia melihat bahwa setengah dari terik matahari telah tertutup. Setelah setengahnya tertutup oleh bekas luka gelap dan langit mulai menjadi lebih gelap dengan kecepatan yang lebih cepat. Ini jelas tengah hari, tetapi sekarang, sepertinya malam telah dimulai. Suanyuan Wentian mengamati langit saat dia dengan samar mengangguk ketiga guru suci lainnya. Dia menyatakan dengan suara nyaring, waktunya sudah dekat. Waktunya telah tiba bagi kita semua untuk mengumpulkan kekuatan kita dan mengungkap rahasia pedang iblis. Meskipun pedang ini ditemukan oleh wilayah pedang surgawiku yang perkasa, aku, Suanyuan Wentian, bersumpah dengan sungguh-sungguh atas gelar master pedangku bahwa jika rahasia Divine Profound benar-benar terbongkar setelah segel pada pedang itu rusak, surgawiku yang perkasa wilayah pedang dan 3 tempat suci lainnya tidak akan menyembunyikan dan menyimpannya untuk diri kita sendiri. Itu akan dibagikan secara bebas kepada semua orang yang berpartisipasi dalam membuka segel pedang iblis ini. Kata-kata Master Pedang Suanyuan secara alami dapat dipercaya, kata-katanya adalah ikatannya. Di tempat Sekte Divine Phoenix duduk, Feng Zukui perlahan berdiri dari kursinya. Di antara kekuatan di luar 4 tempat suci yang agung, Sekte Divine Phoenix memegang pengaruh dan pengaruh paling besar. Lebih jauh lagi, orang yang memiliki status paling agung dalam sekte itu secara alami adalah Feng Zukui juga. Apa yang harus kita lakukan ketika fenomena keselarasan bintang 13 yang akan datang tiba? Ini sangat sederhana. Suanyuan Wentian menjawab, saya hanya perlu meminta Anda semua bangkit dari tempat duduk Anda dan masuk ke dalam formasi semesta tanpa batas ini sambil mengumpulkan semua energi yang dalam di tubuh Anda tanpa syarat. Saat ke-13 bintang sejajar dan langit dan bumi menjadi gelap gulita, saya akan meminta semua orang mendengarkan perintah saya dan menuangkan semua energi Anda yang dalam ke dalam formasi ini. Ini akan memungkinkan formasi semesta tanpa batas untuk mengumpulkan kekuatan yang sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat segel pada pedang iblis itu, jika kekuatan semua orang yang hadir hari ini dikumpulkan, kita pasti akan bisa mematahkannya dalam satu serangan. Hahaha, jadi begitu. Orang tua ini selalu berpikir bahwa ini akan menjadi usaha yang sangat sulit dan berisiko. Jika tidak, 4 tempat suci agung yang agung tidak perlu pergi sejauh mengundang semua pahlawan kerajaan. Tetapi untuk berpikir bahwa itu sebenarnya sangat sederhana. Feng Zukui tertawa terbahak-bahak saat dia naik ke langit juga. Para murid Divine Phoenix, dengarkan perintahku. Ikuti aku dan masuk ke dalam Sea God Arena. Di bawah komando Feng Zukui, semua anggota Sekte Divine Phoenix telah terbang dari tempat duduk mereka untuk tiba di dalam formasi alam semesta tanpa batas. Feng Shui ragu-ragu sejenak saat dia melirik tempat duduk Yunce, tetapi pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menemani Feng Hengkong. Jika Sekte Divine Phoenix memimpin, maka kekuatan lain di dalam 7 negara juga tidak akan ketinggalan, dan mereka juga mengikutinya. Mengikuti gerakan samar yang dibuat oleh 4 guru suci, semua murid yang berkumpul dari 4 tempat suci yang agung semuanya juga turun ke langit, saat mereka terbang ke arena Dewa Laut. Dalam sekejap mata, kursi yang mengelilingi Sea God Arena telah benar-benar dikosongkan saat 6.000 praktisi lebih dari yang mewakili tingkat kekuatan tertinggi di benua langit yang mendalam semuanya melayang di atas formasi alam semesta tanpa batas. Namun, 3 orang belum meninggalkan tempat duduk mereka. Yunce, Xia Yuanba, dan Fen Juechen. Selanjutnya, 3 orang yang tersisa semuanya sangat mengganggu mata. Tidak ada awan gelap di langit, namun masih menjadi sangat gelap karena bekas luka hitam telah menutupi 70% matahari. Keheningan yang mematikan telah menyelimuti tempat itu dan sepertinya semua kehidupan telah terkuras dari udara. Bahkan para praktisi mendalam yang perkasa ini merasa dada mereka diliputi oleh tekanan yang berat. Pada saat ini, mata Suanyuan Wentian berputar ke arah Yunce saat dia tiba-tiba berbicara, Tuan Istana Yun, mungkinkah kamu tidak tertarik pada pedang iblis ini atau rahasia Divine Profound? Kata-kata Suanyuan Wentian menyebabkan semua orang memusatkan perhatian mereka pada Yunce. Jika ini orang lain, mereka pasti akan menjadi sangat ketakutan sehingga wajah mereka akan kehilangan semua warna. Tapi Yunce sudah bersiap untuk kemungkinan seperti itu jadi dia malah tertawa samar, bukannya junior ini tidak tertarik dengan hal-hal ini. Hanya saja saya masih belum pulih dari luka saya. Roh memang penurut tapi daging lemah. Ah, jadi seperti itu. Suanyuan Wentian berkata sambil menganggukkan kepalanya. Nada suaranya berubah saat dia tersenyum tipis, saya mendengar bahwa guru Asgard Master Yun adalah Pak Tua Duotian. 10.000 tahun yang lalu, Pak Tua Duotian telah memperoleh terobosan yang mengguncang dunia dalam kultivasinya yang dalam, jadi dia pasti sudah mencapai puncak kesempurnaan. Saya mendengar bahwa seorang sesepuh dari Sun Moon Divine Elder, Yesi,
tanpa disadari telah menyinggung tuan Anda yang terhormat dan dia benar-benar dimusnahkan oleh gumpalan api kecil. Tingkat kultivasi ini benar-benar tidak pernah terdengar dan itu adalah sesuatu yang mengejutkan seluruh dunia. Jika tuanmu yang terhormat dapat muncul hari ini, dia akan dapat mematahkan segel pada pedang iblis ini dengan jentikan pergelangan tangannya, dan kita bahkan tidak perlu memobilisasi seluruh dunia profound dari benua langit yang mendalam. Meskipun dia mungkin meremehkan untuk mengambil tindakan, jika kita bahkan bisa menyaksikan duotian orang tua yang legendaris, itu akan menjadi keberuntungan terbesar dalam hidup kita. Hanya Yun Ce yang bisa mendengar sarkasme dan ejekan dalam suara Suan Yuan Wentian. Ini pasti menegaskan bahwa kebenaran di balik orang tua duotian adalah sesuatu yang telah diungkapkan ke Suan Yuan Wentian. Juga jelas sekarang bahwa penculikan Xiao Yun telah dilakukan oleh daerah pedang surgawi yang perkasa. Sebelum ini, dia hanya yakin 80%. Tapi sekarang, dia benar-benar yakin. Tuanku tidak punya keinginan untuk masuk ke urusan manusia. Jawab Yun Ce, tetap tenang dan tenang. Hehe, kalau begitu itu benar-benar disesalkan. Tatapan Suan Yuan Wentian bergeser ke samping saat dia melihat Xia Yuanba. Mungkinkah Xia muda juga sama sekali tidak tertarik pada rahasia Divine Profound? Tentu saja aku tidak tertarik. Xia Yuanba menjawab sambil menyilangkan tangan di depan dada. Dia tidak tergerak sama sekali dan bahkan sepertinya ada energi kekerasan yang tersembunyi di dalam dirinya. Jika saya ingin melangkah ke alam mendalam ilahi, itu akan membawa saya tidak lebih dari 100 tahun, jadi mengapa saya harus memilikinya? Kebutuhan akan apa yang disebut rahasia dari Divine Profound, terlebih lagi, kami tidak tahu apakah itu ada. Begitu kata-kata ini diucapkan, itu mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan wajah dari 4 guru suci sendiri telah mengalami perubahan dramatis. Mengklaim bahwa dia akan mampu menerobos ke alam mendalam ilahi dalam waktu 100 tahun, bahkan salah satu dari 4 guru suci tidak akan mampu membuat klaim yang arogan dan keterlaluan, karena dalam sejarah 10.000 tahun 4 agung tempat suci, bahkan monster tua yang telah hidup selama 2 hingga 3.000 tahun tidak dapat benar-benar menyentuh alam mendalam ilahi. Hahaha. Huang Ji Wuyu yang tenang dan santai melemparkan kepalanya ke belakang dengan tawa yang luar biasa. Yuanba, tidak pernah ada orang yang berani membuat klaim keterlaluan seperti itu sebelum kamu melakukannya. Kata-kata yang baru saja Anda katakan tidak penting. Menyinggung Sword Master Suan Yuan adalah hal yang kecil juga. Tapi Yuanba, kamu telah meremehkan semua pahlawan kerajaan dengan satu kalimat sederhana. Namun, ini hanyalah musik di telinga kaisar ini, hahaha. Sangat jarang bagi Master Suci dari Suaka Raja Absolut untuk menunjukkan emosi seperti itu. 12 guru spiritual dan para tetua yang berkumpul di Suaka Raja Absolut juga mulai tertawa dan tawa mereka dipenuhi dengan kepuasan dan kebanggaan. Jika orang lain mengucapkan kata-kata itu akan dianggap sebagai lelucon. Tapi hanya Xia Yuanba yang memiliki hak untuk menunjukkan kesombongan seperti itu. Lebih dari 10 hari yang lalu Xia Yuanba tiba-tiba mengalami terobosan kekuatan lagi setelah periode kurungan yang singkat. Huang Ji Wuyu telah memberitahu 12 guru spiritual saat itu juga, sangat mungkin bahwa Xia Yuanba akan melangkah ke alam mendalam ilahi yang terkenal di masa depan, menjadi orang pertama yang melakukannya dalam sejarah Suaka Raja Absolut. Penguasa Laut Ku Fengyi berkata dengan suara serius, Tuan Pedang Suan Yuan tidak perlu berbicara lebih jauh. Terserah individu apakah mereka akan mengerahkan diri selama konferensi pedang iblis hari ini. Jika mereka tidak percaya atau memandang rendah rahasia pedang iblis, maka mereka tentu berhak menjadi pengamat saja. Tidak perlu menuntut atau memaksa siapapun untuk melakukan apapun. Bagaimanapun, waktunya sudah dekat. Ini akan segera dimulai. Baiklah. 80% matahari telah diselimuti kegelapan dan langit menjadi sangat gelap sehingga seolah-olah tirai malam telah menutupi mereka. Suan Yuan Wentian mengangkat kedua tangannya saat dia berbicara. Dalam sekitar 100 napas, 13 bintang akan sejajar. Jadi saya meminta Anda semua mengikuti saya dan memusatkan semua energi yang dalam di tubuh Anda. Anda pasti tidak boleh menahan apapun. Saat langit dan bumi menjadi benar-benar diselimuti kegelapan, tuangkan semua energimu yang dalam ke dalam formasi atas perintahku. Mari kita buka segel pada pedang iblis. Hah! Suan Yuan Wentian berteriak keras saat pakaiannya mengepul dan rambutnya berdiri. Energi mendalam yang mengelilingi tubuhnya melonjak dan membengkak saat mewujudkan niat pedang yang menutupi langit. Huang Ji Wuyu, Ku Fengyi dan Ye Meixi mengikutinya saat 4 aura yang mengguncang dunia menekan semua orang. Kekuatan di udara begitu berat dan kuat sehingga sepertinya dewa akan turun dari surga. Ini sangat mengejutkan kekuatan dari 7 negara sehingga mereka menjadi sangat pucat. Murid-murid Divine Phoenix, perhatikan perintahku. Pusatkan semua energi yang dalam di tubuh Anda. Jangan menahan apapun.
Petik 2. Semua energi mendalam yang mengelilingi Feng Shui berkobar serta api Phoenix membubung ke langit. Di bawah komandonya, semua murid Divine Phoenix telah menyalakan api Divine Phoenix mereka pada saat yang sama. Dalam sekejap, langit yang gelap menjadi ternoda oleh cahaya merah yang mengejutkan. Setelah ini, semua praktisi yang mendalam dari tempat suci dan kekuatan lain dari 7 negara mulai memfokuskan semua energi mereka yang dalam juga. Lebih dari 500 raja dan 6.000 tuan memfokuskan kekuatan mereka pada saat yang sama, menyebabkan kekuatan yang terkumpul menjadi menakutkan. Semua energi yang mendalam ini sedang difokuskan dan dalam keadaan belum dirilis. Hal ini menyebabkan Yun Che, yang melihat di pinggir lapangan, merasa seolah-olah badai yang mengerikan dan menakutkan sedang menuju ke arahnya. Dalam keadaan normalnya, meskipun aura ini mengkhawatirkan, itu tidak akan cukup untuk memaksanya kembali. Tapi saat ini, seluruh tubuhnya terluka, jadi agak sulit baginya untuk menanggungnya. Xia Yuanba dengan cepat mengulurkan tangan di depan Yun Che. Segera, Yun Che merasakan tekanan yang dia hadapi berkurang beberapa kali saat napasnya menjadi teratur sekali lagi. Alasan mengapa Xia Yuanba tidak memasuki Sigat Arena bukan karena dia tidak tertarik dengan rahasia pedang iblis. Itu untuk melindungi Yun Che. Karena dia menyadari cedera Yun Che dan bahaya yang akan dia hadapi. Di sisi lain arena Dewa Laut, Fen Juechen juga mengangkat kepalanya. Tapi dia tidak melihat satu orang pun. Matanya yang lapar dan seperti serigala memancarkan cahaya yang sangat jahat saat dia menatap tajam ke pedang surgawi dosa ilahi yang melayang di tengah arena Dewa Laut. Langit menjadi semakin gelap dan matahari yang semula bulat tertutup oleh begitu banyak kegelapan sehingga hanya sebagian saja yang tersisa di langit, dan bahkan secercah cahaya itu berangsur-angsur memudar menjadi kehampaan, warnanya berubah dari jingga terik menjadi warna merah tua. Begitu waktunya tiba, bahkan noda terakhir dari cahaya merah tua akan benar-benar dilahap oleh kegelapan. Dalam sekejap, dunia tiba-tiba menjadi gelap gulita saat dunia benar-benar diliputi kegelapan, tanpa sedikit pun cahaya. Angin telah berhenti bertiup sepenuhnya dan udara tiba-tiba menjadi dingin. Seluruh dunia tampak menjadi dingin dan suram saat tekanan berat memenuhi udara. Seolah-olah seluruh dunia telah terjerumus ke dalam api penyucian kegelapan yang tak terbatas. Keselarasan bintang 13 yang hanya terjadi sekali setiap 3000 tahun akhirnya datang. Dalam periode 3000 tahun ini juga merupakan waktu ketika energi yin di langit dan bumi akan menjadi yang paling kaya dan paling berkembang. Pada saat ini, formasi alam semesta tanpa batas di arena Dewa Laut mulai bersinar dengan terang. Sekarang, Xuanyuan Wentian memberikan raungan yang merobek langit. Raungan ini mematahkan ketegangan dan ketegangan semua orang yang hadir. Mereka segera merespons dan dengan keras mencurahkan energi mereka yang dalam pada saat yang sama.